Nah, apa sih perbedaannya ketika kita menceritakan kebenaran dengan menceritakan hal yang fakta tapi itu aib orang gitu? Menyampaikan kebenaran itu harus. Oke. Tapi sebisa mungkin berhadapan langsung dengan yang kita anggap salah. Jangan dipublikasikan. Oh iya. Misalkan aku nggak suka sama lo, ya aku katakan langsung ke lo aja tanpa harus diketahui siapapun. Itu yang Karena ketika aku seharusnya, ya. mengatakan hal yang tidak baik di dirimu dan kupublikasikan, itu sama aja aku mempermalukanmu, walau benar adanya. Nah, satu yang kedua, menyampaikan kebenaran itu jangan emosi, jangan dengan emosi. Karena kalau dengan emosi, ujung-ujungnya tanpa kita sadar mempermalukan. Walaupun benar tapi jadi mempermalukan. Contoh kecil aja gini. Misalkan lo mencuri uang dan aku tahu. Ya kalau aku peduli sama lo, aku datangin lo. Jangan lagi mencuri, aku melihatmu mencuri di sana. Sadar atau tidak itu tergantung dirimu kan. Tapi paling tidak kalau aku temui langsung dirimu, lo nggak malu. Daripada aku ngomong di media menceritakanmu bahwa pernah mencuri dan aku saksinya. Jadi itu bukan menyampaikan kebenaran pada akhirnya, tapi mempermalukan. Dan dasarnya kebanyakan orang itu kadang-kadang menyampaikan kebenaran itu dasarnya bukan dengan apa yang dilihat dan didengar aja, bukan. Tapi karena memang pribadinya nggak suka sama orang itu. Gitu. Tujuannya karena emang nggak suka. Ya, akhirnya tujuannya memang nggak suka sama orang itu gitu. Nah, yang benar itu ya hadapi langsung. Nah, salahnya cuma di situ dalam menyampaikan kebenaran. Banyak kan yang menyingkap kebohongan orang tapi akhirnya mempermalukan orang itu gitu. Malah akhirnya menjadikan sebuah pertentangan, pertengkaran gitu. Ya datangi aja diam-diam. Yang fatalnya lagi malah itu dijadikan konten. Kebetulan banyak yang suka nonton hal-hal kayak gitu. Malah itu jadikan disebut pula konten kreator. Masa mempermalukan orang kreatif? Nah gitu. Itu salahnya. Karena sekarang banyak dan dengan mudah orang bikin channel YouTube gitu. Jadi segala sesuatu yang biasanya diobrolin tidak dipublikasikan sekarang tuh dengan mudahnya gitu. Ditonton banyak orang. Nah, dan banyak lagi peminatnya. Hal-hal yang kayak gitu kan. Gimana sih caranya biar yang bikin gitu terutama itu tuh sadar gitu kalau tidak semua hal itu bisa dipublikasikan gitu. Ya yang bikin itu sebenarnya tidak kreatif. Kalau yang bikin itu kreatif,
nggak akan mungkin melakukan itu. Hmm. Ada pula yang lebih lucu lagi, sebenarnya kreatif, sebenarnya tahu itu salah, sebenarnya tahu itu mempermalukan orang, sebenarnya itu tahu membuka aib orang, tapi karena di otaknya biar cepat ditonton, biar banyak yang nonton, biar cepat heboh dan dapat duit, ya dilakukan juga. Banyak kan sekarang channel-channel YouTube pelan-pelan mengundurkan diri dan nutup YouTube-nya. Ada. Ya banyak lah. Karena Ya, sudah tapi tidak memang keren lagi, sudah tidak banyak yang sudah kurang peminatnya deh, pokoknya yang nonton kan. iya gitu. Jadi mempermalukan orang kok disebut kreativitas. Gitu. Nah, balik lagi ke Dennis. Dennis, dia kan sekarang jadi public figure juga kan. Sebelumnya dia pengusaha. Dia tuh cocoknya apa kalau bilang? menurutku sih kalau ngelihat dari kepribadian dia itu bagusnya jadi pemilik. Apapun yang akan dia kerjakan tidak masalah. Yang penting dia harus jadi owner, jadi pemilik. Kalau di usaha ya. Ya. Kalau di usaha dia harus jadi owner. Dia itu kan kalau ngomong ceplas-ceplos kan, keras. Tapi dia gampang kasihan orangnya. Nah, jadi di satu sisi ceplas-ceplos, di sisi lain orangnya gampang kasihan. Nah, orang yang lemah kuping gampang kasihan. Biasanya kalau orang lemah kuping gampang kasihan tuh kalau buka usaha tuh kalau terjun langsung banyak kan nggak enakan. Iya. Nah, jadi kalau di usaha dia harusnya jadi owner menurutku. Nah, tapi yang paling pas jadi entertain sih sebenarnya, di entertain karena dia entertaining, menarik. Nah, tinggal lagi misalkan di entertain itu mau jadi apa? Apa mau jadi bintang film? Apa mau jadi penyanyi? Apa mau jadi presenter? Tinggal terserah dia. Tapi yang gue lihat, gue rasain dia entertaining orangnya. Menarik. Menarik orangnya. Menarik sekali. Apapun gerak-geriknya tuh pasti dilihat. Iya, walaupun karena geng ceplas-ceplos terus dia ngomong tapi ini kan, aja dia ngomong kan ditonton. apa dia ngomong? Cadel. Nah, itu yang menarik malah. Dennis orangnya emosian. Tapi tidak dendaman. Oh. Lagi emosi udah meledak-ledak, habis itu udah semenit lupa. Emosinya mah di kerongkongan doang. Nah, pasangan yang cocok buat Dennis tuh karakternya gimana? Dia harus cari pasangan yang ngasuh dia sih. Yang ngasuh. Yang ngayomin. Oh, karena tadi lo bilang karakternya karakter yang merdeka. Dia karakter yang semau dia, yang ceplos-ceplos. Jadi dia harus ketemu laki-laki yang ngasuh, yang kebapaan, yang dewasa dalam berpikir gitu. Nah, biasanya kalau laki-laki yang dewasa berpikir tuh kebapaan tuh mayoritas tuh memberi kemerdekaan. Dia kan api gitu. Anggap aja begitu.
Kan dia semangat terus, orangnya antusias, ceplos-ceplos. Nah dia harus berpasangan dengan laki-laki yang santai, yang air, yang adem gitu. Ya kan kalau ngomong seru, heboh, bercerita apapun tuh heboh pokoknya tuh. Nah, dia harus punya pasangan yang ngedengarin. Sama aja kayak gini. Anggap saja Dennis itu anak, lagi jalan dengan bapaknya gitu nah. Ya udah dibiarin aja oleh bapaknya. Jadi tipe yang kebapaan yang Oh iya, walau dia begitu, dia orang yang mandiri. Jadi walau dia antusias, walau dia heboh, tapi dia orang yang nalar, orang yang tahu dengan apa yang harus dia lakukan dan tidak. Gitu. Nah, dia harus benar-benar dapat pasangan yang santai, yang adem. Yang adem, yang santai, yang dia paling suka dengan laki-laki yang nggak gampang nyerah. Dia paling suka dengan laki-laki yang pejuang, yang semangat. Nggak suka dia dengan yang lebay-lebay mah. Yang baperan, nggak suka dia. Ribet banget sih. Nggak suka yang ribet. Nggak suka. Terus kalau jadi cowoknya harus tahan kuping. Ya nanti kalau ngomong ceplos-ceplos sesuka dia aja. Jadi kalau lebay, waduh gampang sakit hati. Iya iya, semakin dilarang semakin dilawan orang kayak dia tuh. Biarin aja udah. Dia pribadi yang sangat baik menurutku, sebenar-benarnya. Itu tuh bentuk demonya aja. Karena pusing lihat kebohongan kiri kanan belakang depan sama Dennis gue juga karena. Makanya ini bikin. Ya gue pusing lihat orang bohong kanan kiri belakang depan udah kayak malaikat semua. Luarnya isinya enggak. Jadi kita satu genre. Cuma bedanya kalau lo berapi-api kalau gue enggak. Gue begini aja ngomongnya. Makanya sering jadi salah karena apa yang disampaikan sama Dennis ini kan berapi-api terus gitu. Yang orang bilang tuh emosi. Itu tuh bentuk sebenarnya bukan emosi tapi bentuk keterus-terangannya dan karakternya memang kayak gitu. Kan ada orang yang ngomong pelan santai tapi nyelekit, ada orang yang ngomong ngejelimet, ada orang yang ngomong straight to the point. Nah, dia ini tipe yang to the point dan berapi-api. Gimana Dennis menurutmu kalau dia nggak suka gue orangnya gini-gini, nah gitu. Kalau dia gimana? Ah, dia baik orangnya, enak dia, jelas. Nah, kalau langsung ngomong nggak suka sama orang itu tuh ya dianggap salah. Sering salah. Karena kepribadian orang kita ini kebanyakan iya kita harus padahal ada maunya nih lemah lembut. Iya. Nah dia tuh bukan tipe mau apa? Ini mau ngutang duit gue. Oh ya kalau dia suka dia kasih, kalau nggak suka ya udah. Nah gitu. Kalau dia ada dia kasih, kalau nggak ada ya nggak ada gitu tipe orang yang jelas. Tapi itu tadi karena banyaknya orang pencitraan, banyaknya pencitraan di kita ini. Jadi ketika ketemu yang lugas, tegas, jelas gitu tuh dianggap salah. Salah dan aneh. Nah ada yang memang lemah lembut karakternya. Itu pun juga kadang dianggap akhirnya semua orang mau nyontoh orang kayak gitu. Padahal itu karakter, sebenarnya karakter sih.
Intinya Dennis itu orang yang cepat bereaksi dengan apa yang dia lihat dan dengar. Spontan. Spontanitas.